Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Riandini, BP 1911-52-3012. Dalam video ini saya akan menjawab soal UTS riset operasional. Di sini ada satu soal, yaitu sebuah pabrik mobil menghasilkan 3 jenis sedan. Harga jual ketiga jenis sedan tersebut adalah 300, 500, dan 400 juta rupiah per unitnya. Sebut saja mereknya Maleo, Kaswari, dan Parkita. Kebutuhan proses produksi untuk ketiga merek sedan tersebut dapat ditabelkan sebagai berikut. Di sini ada keperluan, yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan lainnya. Merek Maleo membutuhkan 10 bahan baku, 20 tenaga kerja, dan 10 lainnya. Sedangkan merek Kaswari membutuhkan 20 bahan baku, 15 tenaga kerja, dan 30 lainnya. Sedangkan merek Parkita membutuhkan 15 bahan baku, 30 tenaga kerja, dan 40 lainnya. Kapasitas yang tersedia untuk bahan baku yaitu 15.000, untuk tenaga kerja 20.000, dan lainnya 26.500. Pertanyaannya adalah bagaimana formulasi dan solusinya? Di sini saya menggunakan metode simplex karena variabelnya terdiri dari 3 macam, yaitu Maleo, Kaswari, dan Parkita. Dan saya akan menjawab yang pertama, formulasinya. Formulasi di sini X1 sebagai Maleo, X2 sebagai Kaswari, dan X3 sebagai Parkita. Dan fungsi tujuannya yaitu Z maksimum 300X1 tambah 500X2 tambah 400X3. Dan di sini ada fungsi batasan atau fungsi kendala, yaitu 10X1 tambah 20X2 tambah 15X3 kecil sama 15.000. Dan fungsi kendala kedua 20X1 tambah 15X2 tambah 30X3 kecil sama 20.000. Dan yang ketiga 10X1 tambah 30X2 tambah 40X3 kecil sama 26.500. Dalam fungsi batasan juga terdapat variabel slack, yaitu S1, S2, dan S3. Nah, selanjutnya kita menyusun persamaan-persamaan tersebut ke dalam tabel. Setelah kita memasukkan tabel, langkah selanjutnya yaitu memilih kolom kunci. Kolom kunci merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex. Cara untuk mencari kolom kuncinya yaitu fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Berarti kuncinya adalah nilai negatif angka terbesar. Nah, di sini yang menjadi kolom kuncinya yaitu kolom dari X2 yang memiliki nilai Z minus 500. Nah, otomatis satu kolom itu tuh merupakan kolom kuncinya. Langkah selanjutnya yaitu memilih baris kunci. Baris kunci merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex dengan cara mencari indeks tiap-tiap baris dengan cara membagi NK per nilai kolom kunci. NK itu adalah nilai kanan, maka didapatkan indeks, dan setelah didapatkan indeks, maka indeks yang bernilai positif dengan angka terkecil, nah itulah yang kita buat sebagai baris kunci. Nah, satu baris itu berarti kita jadikan baris kunci. Setelah didapatkan baris kunci dan kolom kunci, maka kita juga dapat menentukan nilai potong. Nah, nilai potong itu tuh adalah nilai irisan antara baris kunci dan kolom kunci. Selanjutnya, kita mengubah nilai-nilai barisan kunci. Kita membuat nilai baru seperti ini. Kita membaginya dengan membagi nilai kolom-kolom tersebut dengan angka yang kita dapatkan dari nilai potong. Nah, di sini kan nilai potongnya 20. Maka setiap nilai-nilai yang ada di baris S1 maka dibagi dengan 20. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Nah, rumusnya di sini yaitu baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Nah, di sini baris pertama yang akan kita rubah yaitu baris Z. Nah, di baris Z memiliki nilai minus 300, minus 500, minus 400, dan sebagai berikut.
Nah, di sini kita kalikan dengan angka yang ada di kolom kunci. Nah, di sini kan angka yang ada di kolom kunci yaitu 500. Agar hasilnya itu 0, maka dikali dengan angka yang ada di kolom kunci. Nilai baru baris kunci ini kita kalikan 500. Nah, dan hasilnya sebagai berikut. Nah, di sini nilai barunya dihasilkan yaitu minus 50, 0, minus 25, 25, 00, dan 375.000. Kita melakukan hal yang sama untuk baris ketiga atau batasan untuk baris S1. Kita melakukan hal yang sama untuk S2 dan S3. Nah, di sini S2 baris lamanya adalah 20, 15, 30, 0, 1, 0, dan 20.000. Nah, di sini nilai baru baris kuncinya yaitu tetap sama, setengah, 1, 3/4, 1/20, 00, dan 750. Nah, di sini kita kalikan dengan kolom kunci di baris tersebut. Nilai dari kolom kunci di baris tersebut yaitu 15. Nah, mendapatkan hasil nilai baru yaitu 12,5, 0, 18,75, minus 0,75, 1, 0, 8.750, dan sebagainya sampai batasan ketiga atau S3. Nah, di sini batasan ketiga mendapatkan nilai minus 5, 0, 17,5, minus 1,5, 0, 1, dan 4.000. Selanjutnya, kita masukkan nilai di atas ke dalam tabel. Sehingga tabelnya itu tuh ada tabel baru, tabel simplex kedua yang memiliki nilai-nilai baru. Nah, ini adalah gambaran dari tabel tersebut. Nah, karena nilai negatifnya masih ada di Z, maka kita ulangi langkah-langkah mencari kolom kunci dan baris kunci seperti yang di awal. Nah, di sini kita mendapatkan kolom kunci yaitu di X1 karena dia memiliki nilai negatif yang paling tinggi yaitu 50. Sedangkan untuk baris kuncinya di sini kita mendapatkan nilai 700 di kolom ke S2. Nah, itu yang menjadi baris kunci dan kolom kunci. Sementara irisan antara keduanya atau nilai potongnya itu 12,5. Nah, selanjutnya kita juga membuat nilai baru dengan cara yang sama. Di baris Z ada baris lama, terus ada nilai baru baris kunci, terus dikalikan dengan nilai yang ada di kolom kunci di baris tersebut. Nah, menghasilkan nilai baru, dan setelah dapat nilainya kita masukkan lagi ke dalam tabel. Hal ini kita lakukan sampai nilai negatif di Z-nya itu tidak ada. Nilai negatif di tabel Z itu tidak ada, maka disitulah tabel simplex final dari percobaan atau dari soal yang telah diberikan. Jadi dari tabel final di sini dapat disimpulkan bahwa sedan Maleo atau X1 itu mendapatkan nilai 700 unit, maka ya diproduksi itu tuh perlu diproduksi hanya 700 unit untuk hasil optimal gitu. Dan sedan Kaswari atau X2-nya itu 400 unit, dan sedan yang ketiga untuk X3-nya itu 0, tidak perlu membuat jenis tersebut gitu, karena nggak optimal kalau kita buat itu gitu. Jadi total keuntungannya semuanya yang ada di Z yaitu 410.000 unit. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.